Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, penggemar Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Ranteng Wonokerto, Pasuruan Teranggil Pati yang berbahagia. Salah satu ulama padi yang luar biasa yang layak kita teladani adalah guru kami ketika studi di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Hajen Margoyoso Pati, yaitu almarhum al-maghfurlah Ki Haji Ahmad Fayumi Munji. Beliau adalah abah dari Ki Haji Abdullah Umar, dari Ki Haji Ismail, dari Neng Badriyah Fayumi, dan lain-lain. Beliau, Ki Haji Ahmad Fayumi Munji, pernah menduduki posisi Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Beliau juga aktif di Lajnah Falakiyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, dan beliau aktif menghadiri berbagai forum nasional Nahdlatul Ulama, khususnya muktamar dan musyawarah nasional dan konferensi besar atau munas dan kongres Nahdlatul Ulama. Al-Fakir, saya diberikan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang lebih 3 tahun studi belajar dibimbing oleh beliau di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Kajen Margoyoso Pati. Banyak sekali keteladanan yang diberikan oleh beliau yang layak diteladani oleh kita kaum Nahdiyin, Nahdiyat, kader-kader penerus perjuangan Nahdlatul Ulama. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dari keteladanan Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji. Yang pertama, keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk meraih prestasi. Keterbatasan ekonomi keluarga Ki Haji Ahmad Fayumi Munji tidak menjadi langkah beliau terhenti untuk thalabul ilmi atau mencari ilmu. Dengan bekal yang pas-pasan, beliau aktif mencari mutiara-mutiara pengetahuan di kajian, khususnya di perguruan Islam Matul Falah dengan Kiai Haji Muhammadun Abdul Hadi. Kemudian beliau selama 9 bulan mengaji, mengumpulkan mutiara-mutiara pengetahuan hikmah dari Kiai Haji Zubair Dahlan Sarang. Perbekalan yang beliau bawa hanya cukup untuk hidup selama 3 bulan di sarang. 3 bulan selanjutnya beliau mengajar para santri. Kemudian 3 bulan yang terakhir beliau banyak beraktivitas di tengah masyarakat, sehingga selama 9 bulan beliau mampu bertahan untuk thalabul ilmi, mencari ilmu dan hikmah, sekaligus mengajar dan bermasyarakat di bawah bimbingan Kiai Haji Zubair Dahlan, seorang ulama yang melahirkan ulama-ulama besar di Indonesia. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, jangan sampai keterbatasan ekonomi keluarga kita menjadi penghalang kita untuk terus mencari ilmu, mengembangkan ilmu. Karena Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji memberikan teladan bahwa yang paling penting adalah tekad, yang paling penting adalah cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah wal istihad, cita-cita yang tinggi dan kesungguhan atau totalitas untuk meraih cita-cita tersebut, maka Allah akan memberikan jalan. Sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam Allah, di dalam jalan Allah, pasti aku tunjukkan jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah
sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Keteladanan yang pertama dari Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji adalah gantungkan cita-cita setinggi langit dan jangan jadikan keterbatasan ekonomi keluarga sebagai penghalang untuk meraih ilmu yang tinggi, meraih cita-cita yang tinggi, meraih impian yang tinggi. Para pemirsa yang berbahagia, keteladanan kedua yang layak kita contoh dari Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji adalah perjuangannya yang luar biasa membesarkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji adalah sosok ulama yang ahli silaturrahim. Beliau mengunjungi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di berbagai daerah untuk mengidentifikasi problem-problem apa yang terjadi di daerah itu, mendiskusikan dengan para pemangku kepentingan, pemimpin-pemimpin lokal, kemudian mencari solusi bagaimana cara mengatasi problem-problem yang ada. Hampir seluruh Kabupaten Pati beliau singgahi, beliau identifikasi problem-problemnya, khususnya problem yang berkaitan dengan pemantapan akidah ahli sunnah wal jamaah, problem yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan secara umum. Beliau terus berjalan untuk menggerakkan mesin organisasi. Beliau memberikan support, dorongan, motivasi, inspirasi kepada para pengurus Nahdlatul Ulama di seluruh jajaran, khususnya pengurus ranting, untuk selalu menggerakkan dan menghadirkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama di tengah-tengah kehidupan umat dan bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal la yasabil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang-orang yang duduk manis tanpa ada uzur, tanpa ada sesuatu yang menyebabkan dia madarat, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa-jiwa mereka. Artinya orang-orang yang berjuang aktif mengembangkan Islam, mengembangkan kebaikan, menggerakkan kebaikan tidak sama dengan orang-orang yang duduk manis berpangku tangan hanya memikirkan diri mereka sendiri. Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji mengamalkan betul firman Allah dan juga sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang berinteraksi, bergaul dengan orang lain dan sabar terhadap caci maki mereka itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak sabar, tidak tahan banteng terhadap caci maki dari mereka. Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji turun ke bawah untuk menggerakkan mesin organisasi, mendorong pemantapan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi. Tapi beliau aktif dan menunjukkan bahwa semua itu dalam rangka membumikan Islam yang rahmatan lil alamin, dalam rangka internalisasi akidah ahli sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Yang terakhir, keteladanan dari Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji adalah kaderisasi. Beliau adalah sosok yang memberikan wahana dan ruang yang selebar-lebarnya kepada generasi-generasi penerus untuk memunculkan potensinya, untuk mengaktualisasikan kemampuannya, sehingga Nahdlatul Ulama akan lahir, akan maju dengan munculnya kader-kader dengan segala macam potensi yang ada, sehingga organisasi Nahdlatul Ulama bisa berkibar. Beliau mengkader keluarga beliau, anak-anak beliau muncul sebagai pemimpin umat. Istri beliau Hajah Yuhanit Fayumi muncul sebagai pemimpin yang luar biasa, ketua muslimat Nahdlatul Ulama,
lebih dari satu periode. Neng Badriah Fayumi muncul sebagai salah satu aktivis fatayat dan sekarang menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren dan pemikir yang punya pengaruh yang luas secara nasional. Kiai Haji Abdullah Umar tampil sebagai seorang kiai yang mendalam ilmunya, yang mendakwakan Islam yang rahmatan lil alamin. Anak-anak beliau meneruskan, begitu juga santri-santri beliau meneladani perjuangan beliau dalam rangka membumikan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam sebagaimana diperjuangkan oleh Wali Songo Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari dan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Semoga 3 keteladanan ini bisa kita teruskan dan Kiai Haji Ahmad Fayumi Munji mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Makbarohnya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.